Kita tidak bisa mengelak bahwa alam dan hidup kita mengikuti hukum sebab akibat. Segala tindakan ada konsekuensi dan dampaknya. Tubuh kita mengikuti hukum alam itu. Fungsi organ-organ tubuh dipengaruhi serta mendapat dampak dari makanan yang kita santap, kebiasaan berolahraga, dan gaya hidup lainnya. Nah, begitu juga merokok. Ia pasti memiliki dampak mengikuti hukum alam tadi. Tidak bisa tidak. Sadarkah kamu bahwa saat merokok kamu menghisap 4.000 zat berbahaya? Berikut ini sedikit saja di antaranya. Ada asam asetik yang biasa digunakan di cairan pembersih lantai, naftalin yang biasa dipakai untuk pewangi pakaian, asetanisol yang dapat ditemukan dalam parfum, sodium hidroksida dari larutan penghilang bulu, formalin yang sering dipakai untuk bahan pengawet, aseton untuk cairan penghilang kuteks, granol untuk pestisida, hidrogen sianida, sianida yang biasa dipakai untuk racun tikus dan banyak lainnya. Semua zat itu ada dalam sebatang rokok yang kamu hisap. Maka tak mengherankan bahwa dampak rokok demikian ganas. Rokok adalah salah satu sumber penyakit dan pembunuh paling kejam di muka bumi. Sadarkah kamu bahwa menurut laporan fakta tembakau 2014, lebih dari 58 juta orang merokok setiap harinya di Indonesia? Rokok bahkan menyebabkan kematian dari 240.000 orang setiap tahunnya. Dampak dari merokok tak hanya dirasakan oleh perokok saja. Bayangkan sebuah keluarga, anak, istri yang bersedih dan kehilangan tumpuan hidup karena sang ayah meninggal akibat penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok. Bayangkan juga dampak kesehatan yang dirasakan orang-orang terdekat akibat harus ikut menghirup asap beracun dari rokok yang biasa dikepulkan sang ayah. Tahukah kamu bahwa 96 juta orang terpajan asap rokok di dalam rumah atau biasa diistilahkan sebagai perokok pasif? Dari jumlah perokok pasif itu, 12 juta diantaranya adalah anak usia di bawah 4 tahun. Anak yang terpapar asap rokok mengalami pertumbuhan paru-paru yang lebih lambat serta mudah terkena infeksi saluran pernapasan dan asma. Melindungi anak-anak dari bahaya asap rokok adalah tanggung jawab keluarga dan negara. Dari sisi ekonomi, kebiasaan menghabiskan 1 bungkus rokok per hari sekarang ini sama dengan membakar uang senilai sekitar Rp15.000. Dalam sebulan, kamu menghabiskan Rp450.000 dan dalam setahun Rp5,4 juta. Kalau misalnya saja kamu merokok selama 20 tahun, itu berarti kamu paling tidak menghabiskan Rp100 juta. Dan jangan lupa, harga sebungkus rokok terus naik dari tahun ke tahun. Banyak, itu belum seberapa. Coba kamu hitung berapa biaya berobat ketika jatuh sakit akibat kebiasaan merokok. Misalnya sakit jantung atau kanker, kamu bisa habis lagi hingga ratusan juta rupiah. Memang, biaya berobat tersebut bisa saja dibayarkan asuransi atau program jaminan kesehatan nasional dari pemerintah. Tetapi meski bukan keluar dari kantongmu sendiri, itu tetap biaya yang dibayar oleh rakyat Indonesia yang ikut iuran asuransi atau JKN. Dengan merokok, kamu telah membebani keluarga dan orang lain. Lalu, selain kerugian uang, coba hitung juga kerugian lain yang muncul akibat kamu jatuh sakit. Ada kerugian waktu yang terbuang, angka produktivitas yang hilang, dan banyak lainnya. Makanya, kalau ada yang mengatakan bahwa rokok memberi manfaat ekonomi bagi negara kita, pendapat itu keliru. Sebaliknya, kerugian yang diakibatkan oleh perokok jauh lebih besar dibanding pemasukan negara dari cukai rokok. Menurut penelitian, bila seluruh kerugian ekonomi akibat rokok dijumlahkan, yakni uang untuk membeli rokok, kehilangan waktu produktif, sakit dan disabilitas, biaya rawat inap dan rawat jalan, total kerugiannya mencapai 378 triliun. Sementara itu, penghasilan negara dari cukai rokok hanya 103 triliun. Jomplang sekali. Andai saja kerugian akibat rokok yang mencapai 275 triliun itu digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting dan bermanfaat bagi masyarakat, kita bisa membangun lebih banyak infrastruktur dan memberi berbagai subsidi. Nah, makanya kamu harus berhenti merokok sekarang juga. Merokok sama sekali tidak keren. Dengan merokok, kamu merugikan diri sendiri, keluarga kamu, dan juga bangsa Indonesia. Untuk berhenti merokok, ikuti 7 tips berikut ini. 1. Bulatkan tekad untuk berhenti merokok. 2. Berhenti merokok seketika dan total. 3.
Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. 4. Tahan keinginan merokok dengan menundanya. 5. Berolahraga secara rutin. 6. Mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat. 7. Konsultasi dengan dokter. Semoga sekarang kamu paham benar dampak dari rokok, bertekad memperbaiki diri, dan sudah mulai berhenti merokok. Jadilah orang Indonesia yang keren, tidak merugikan diri sendiri, keluarga maupun bangsa. Jadilah orang produktif, stop merokok sekarang juga. Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTM secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat. Ubah perilaku untuk cegah PTM. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Seseorang yang memiliki faktor risiko PTM akan berisiko lebih besar terkena PTM, seperti penyakit hipertensi, jantung, diabetes, stroke, kanker, dan lain-lain. Faktor risiko PTM adalah kondisi atau perilaku yang meningkatkan risiko seseorang terkena PTM. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. PTM memperburuk kondisi pasien COVID-19 dan meningkatkan risiko kematian. Karena itu, kita perlu melakukan deteksi dini PTM. Apa yang diperiksa dalam deteksi dini PTM? Tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh, dan ukuran lingkar perut. Deteksi dini paling sedikit 1 kali setahun sangat penting bagi setiap orang yang sudah berusia 15 tahun, baik yang sehat, punya faktor risiko, maupun penyandang PTM. Cek kesehatanmu dengan melakukan deteksi dini untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini.
jangan tunda. Ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.